Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Hari ini saya ketemu di pertemuan ketiga ya. Ini semuanya di kelas ya. Banyak nggak, Mak? Banyak nggak, Mak? Iya Pak, Nah, kalau semuanya di kelas nanti saya kasih tugas, didemokan tugasnya di gedung A ya. Soalnya siapa? Kita bahas Caesar Ciper. Oh, Kita masuk ke materi kriptografi klasik. Jadi algoritma kriptografi klasik berbasis karakter menggunakan pena dan kertas saja. Belum ada komputer termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri. Jadi kalau kriptografi klasik itu hanya basisnya karakter ya, abjad. Tiga alasan mempelajari kriptografi klasik: memahami konsep dasar kriptografi, dasar algoritma kriptografi modern, dan memahami kelemahan sistem Cipher. Nah, sistem Cipher ini sangat mudah di brute force ya, sangat mudah dipecahkan. Oke, pendahuluan algoritma kriptografi disusun oleh dua teknik dasar, teknik substitusi dan teknik transposisi. Jadi kriptografi klasik itu basisnya abjad, cuma ada dua metode ya, maksudnya dua cara. Substitusi itu mengganti, transposisi itu mengubah susunan. Di materi kedua sebelumnya itu ada contoh kriptografi transposisi ya. Kalau kalian baca lagi, belum sempat saya jelaskan, nanti saya jelaskan lah. Oleh karena itu dikenal dua macam kriptografi klasik. Chipter substitusi sama chipter transposisi. Transposisi dan chipter. Nah, kita bahas hari ini adalah Caesar Chipper. Bentuknya itu seperti ini ya dulu sebelum Masehi. Jadi ini ABC-nya, ini pergeserannya. Digeser berapa kali? Kalau ABC-nya ada 26 ya ada 26 pergeseran. Dalam praktek, dalam praktek shifter teks dikelompokkan ke dalam kelompok n huruf, misalnya kelompok 4 huruf ya. Ini teorinya aja, boleh dilaksanakan boleh enggak. Contohnya ya, hmm, ini harusnya semulanya nih salah nih. Nah, materinya ada yang saya lupa ganti. Contoh Caesar Ciper ya. Contoh Caesar Ciper. Ini foto Julius Caesar ya. Raja Romawi kuno. Raja Romawi kuno. Contoh Caesar Ciper. Tiap huruf alfabet digeser tiga. Nah, tiga ini kunci ya. Kuncinya itu untuk mengenkripsi dan mendekripsinya. Gesernya itu berapa kali? Defaultnya kalau Caesar Ciper itu tiga. Tapi kita bisa pakai, kalau menggunakan program nanti bisa pakai inputan nih. Dari satu sampai sekian. Puluh pun masih bisa. P ini maksudnya plain text. Yang pesan yang belum dienkripsi. A, B, C, D, E, F, G. Ciphertextnya yang sudah dienkripsi. Karena bergeser tiga, jadi A, B, C, D. A menjadi D. Ya kan? Akhirnya kemudian D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya ya. Sehingga kalau kita punya pesan ya, contohnya pesannya adalah contoh pesannya adalah awasi Asterix dan temannya Obelix. Kemudian dienkripsi menjadi ciphertext, yaitu D sekian ya.
Ini kan sesuai dengan kalimatnya. Kadang implementasinya itu dipotong menjadi empat karakter ya. Jadi dalam prakteknya, ciphertext dikelompokkan ke dalam kelompok n huruf. Ini contoh aja ya, bisa bisa dipraktikkan, bisa enggak. Jadi dikelompokkan empat empat gitu ya, empat spasi, atau membuang spasinya, atau spasinya itu dibuang. Ya. Lebih aman itu spasinya dibuang ya. Jadi digabung jadi satu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih sulit untuk didekripsi. Sebelum ada komputer ya, karena ini masih zaman dulu sebelum Masehi, jadi ini dianggap masih sulit untuk didekripsi. Kalau sekarang sih sangat mudah. Caesar Zipper contohnya A, B, A itu 0, B itu 1, C sebenarnya sampai Z 25. Ini kalau dituliskan dalam bentuk rumus ya, enkripsi sama dengan CI, ciphertext. PI adalah karakter plain text ke I, enkripsinya adalah karakter plain text ke I ditambah 3 mod 26. Ini rumusnya ya, kalau diimplementasikan. Nah, jika pergeseran huruf sejauh K, maka 3 tadi diganti dengan variabel K atau kunci. Kalau kita menggunakan aplikasi komputer, kita harus mengganti karakter 26 itu menjadi karakter ASCII. Ya. Karakter ASCII ada 256. Nah, karakter ASCII itu apa? Karakter ASCII itu kode komputer ya. Jadi A, B, C di sini. Jadi kita harus, kalau kita mau mengimplementasinya di Python, seumpama huruf besar A, itu nilainya 10 di ASCII. Kalau A kecil, itu 141. Dan desimalnya 97 ya. Ada desimal, heksadesimal, sama oktal. Oh, ini yang A besar di sini. Ya, jadi ketika nanti mengimplementasikan kriptografi Caesar Cipher di komputer, ia harus mengkonversinya menjadi angka ya, supaya bisa ditambahkan. Kecuali kita membuat rumus, membuat variabel sendiri A sampai Z sendiri ya. Mendefinisikannya sendiri A sampai Z dari 0 sampai 25. Jadi setiap huruf itu memiliki kode ASCII, A besar 65, Z besar 90, A kecil 97, Z kecil 121. Tujuannya apa? Untuk menghitung pergeserannya. Kalau A itu berubah ke berapa, itu angkanya berapa. Nah, di Python kita menggunakan fungsi OR untuk mengambil nilai ASCII, mengubah karakter ke ASCII. Oke. Pak itu misal udah saya kirim diputar aja situ. Ini saya kasih contoh implementasi Caesar Cipher di Python. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, ada saya headset. Emang Pro. ada pertanyaan? Cukup Pak. Karena habis ini saya minta saya kasih tugas ya. Kalau bisa didemokan di gedung A ya. Saya tunggu. Harusnya nggak susah sih. Ini kan enkripsi ya. Saya minta deskripsinya. Buat program enkripsi dan deskripsi. Kalau ini kan enkripsi. Teks asli halo dunia. Halo dunia kan. Teks enkripsinya jadi ini. Nah,
Silakan buat untuk mengembalikan ini ke dalam Halodynia. Tapi lampirkan juga flowchart ya, flowchart sama pseudocode-nya. Ditulis di komputer aja, flowchart sama kode. Sudah sering buat flowchart kan? Oke, kira-kira bisa dipahami? 12. Paham, Pak. Kalau oke, yang mau mendemokan silakan, yang enggak nanti silakan dikumpulkan di kampus. Saya buat tugas 2. Saya minta selain programnya, flowchart sama pseudocode-nya. Pseudocode harusnya tahu ya. Kalau nggak tahu pseudocode, saya kasih contoh. Dalam bahasa Indonesia gitu ya. Langkah-langkah. Pseudocode itu seperti, harusnya ada nomornya sih. Ditulis di bahasa Indonesia aja. Kayak gini ya. Kalau ini contoh program ganjil genap. Tapi dikasih nomor gitu ya. Langkah-langkahnya. 1, 2, 3 gitu ya. Tapi untuk yang enkripsi dan deskripsi. Enkripsinya sudah saya kasih contoh, deskripsinya harusnya kebalikannya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kelompoknya seperti kemarin ya, Pak? Saya nggak nulis kelompok hari ini, individu. Ini tugas individu. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Saya pengen ngecek kemampuan Python-nya masing-masing. Karena ini masih muda, harusnya nggak ada masalah. Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada nanti silakan dikerjakan. Terakhir minggu depan. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.